Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di pagi hari ini dan haleluya. Oke, doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, di sana ada Bapak Darmawan Lim ya. Oke, silakan kepada Pak Darmawan Lim dipersilakan untuk menaikkan doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Ya, salam Pastor, salam Ya, teman-teman shalom. semuanya. Selamat pagi teman-teman. Ya, shalom. Kita doa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapak yang baik, pada minggu pagi hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, yang pemeliharaan-Mu yang indah Tuhan, hari demi hari Tuhan, dari minggu yang lalu, hari demi hari berjalan semua hingga memasuki hari Minggu pada pagi hari ini. Baik, sangat amat baik dalam kehidupan kami semuanya. Ya, Pagi Yesus. hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami semua pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor John Sarbunan. Tuhan, urapilah dan berkatilah Pastor John Sarbunan Tuhan. Roh Kudus menyertai dia, Roh Kudus melawan kita semua, Roh Kudus menjamah Pastor John Sarbunan, sehingga firman Tuhan disampaikan, mampukan kami Tuhan mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukakanlah telinga rohani kami Bapa, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, mampu kami mendengar dengan baik, Tuhan menerima dengan baik, sehingga firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami butuh Roh Kudus Tuhan setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami Tuhan, pimpin, bimbing, tuntun kami. Agar hari demi hari Tuhan ajarkan kepada kami Tuhan, agar kami bisa tekun belajar Bapa. Kami mau belajar taat dan setia kepada firman-Mu. Kami mau belajar dengan tekun Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Bapa, ajarkan juga kepada kami Tuhan, memiliki hati yang selalu bersyukur Tuhan, dan berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarkan kepada kami Bapa, dalam proses kehidupan yang kami jalani Tuhan, kami hidup, kami mau Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Ya, Dalam proses kehidupan kami, kami mau Tuhan belajar, berserah penuh ke dalam kehendak-Mu, berharap dan bersandar kepada kehendak-Mu. Bapak berkati juga Tuhan, semua teman-teman, sahabat yang ikut ibadah Jumat online pagi hari ini. Semuanya ya, diberkati Yesus. Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan, sehingga ibadah ini Tuhan, kami mendapatkan berkat firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi terang dan pelita dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari. Bapa, berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap dengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Tuhan, dengan kerendahan hati kami berseru, meminta pertolongan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kami Ya, mengucap Yesus. syukur dan terima kasih. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Kudus, amin, amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang Terima meriah bagi kasih Tuhan Pastor. Yesus. Sama-sama Pak Darmawan Lim. Puji Tuhan ya. Ini di foto tampilan, foto profilnya untuk Foto acara prawedding Pastor pre-wedding ya. Oke, kemarin pre-wed ya. diambil. Puji Tuhan, Luar Tuhan sangat baik. biasa. Kita doakan pada tanggal 2 Desember, puji Tuhan ya, semua acara bisa berjalan dengan baik. Terima Amin, kasih amin. juga dukungan doa dari teman-teman. Ibu Amin. Indriani ya. Kasih Bu Indriani, Ibu Rosalin, Pak Lukas, Pak Buri, khususnya Pastor John dan Ibu Gembala. Amin. Sudah pasti kami doakan ya. Ya, senang sekali, puji Tuhan. Ya, nanti juga tanggal 26 di bulan ini, saudaraku, berarti 1 minggu ya dari sekarang ini hari Minggu, minggu depannya ada satu pasangan menikah di gereja CLCC dan itu bertempat di Hotel Swiss Bell Inn di Manyar Kertoarjo, Surabaya Indah ya. Dan nanti ada satu pasangan lagi yang kemarin saudaranya sudah hubungi saya untuk nanti adiknya juga mau menikah di gereja CLCC. Ya, semua ini anugerah Tuhan. Tuhan percayakan ya untuk sebuah pelayanan untuk memberkati pasangan-pasangan yang menikah.
bahkan yang sudah juga untuk menikah dan merayakan hari ulang tahun pernikahannya ya seperti yang lalu di sekitar 6 tahun lalu ya Pak Bruri bersama Ibu Rosalin ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50 ya, luar biasa itu ulang tahun pernikahan emas, indah sekali, dan waktu itu saya yang memimpin acara tersebut di sebuah hotel yang besar sekali di Surabaya, di puji Tuhan ya daerah Blauran itu. Luar biasa, Empower ya, Empire Palace ya, itu puji Tuhan, dan tamu-tamu undangan banyak sekali pada waktu itu ya. Dari dalam dan luar negeri semua datang. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Kita berdoa saja supaya semua yang hadir pagi ini juga bisa menikmati ya. Puji Tuhan, hal yang sama dialami oleh Pak Bruri dan Bro Salin, indah sekali. Puji Tuhan. Dan kita percaya bahwa semua kita ini ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Katakan amin. Nah, hari ini saya mau bicara tentang sebuah tema yaitu mujizat akhir zaman. Kalau kemarin pagi saya bicara tentang misi akhir zaman ya, sementara tadi malam saya bicara tentang saatnya berjalan dalam kuasa Tuhan. Dan pagi ini kita akan lihat dulu mujizat akhir zaman diambil dari Injil Matius 10 ayat ke-8, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, wow, saya lihat Pak Bruri bersanding dan Bu Rosalin gagah sekali, putih-putih ya, luar biasa orang tua kita nih, luar biasa. Oke, kita lihat dulu mujizat akhir zaman dalam Injil Matius 10 ayat ke-8, dan kepada Ibu Rosalin silakan memperdengarkan ayat firman Tuhan ini. Ya, shalom semuanya. Ya, salam. Terima kasih Pak John. Amin. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Amin. Ini adalah sebuah mandat, sebuah perintah Tuhan kepada para muridnya supaya mereka melakukan pelayanan ini. Pelayanan itu dalam bidang apa saja? Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, kemudian tahirkan orang kusta, lalu usirlah setan-setan. Karena ini yang membuat banyak orang, mereka butuh sekali mujizat akhir zaman. Dan saya percaya mujizat akhir zaman ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, bukan hanya dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan yang tertentu saja, tapi untuk semua orang percaya, orang-orang yang hatinya cinta Tuhan, orang-orang yang hatinya merindukan Tuhan, yang suka memuji menyembah Tuhan, orang-orang yang selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka diperintahkan Tuhan untuk melakukan ini. Saudara-saudara, ketika mereka mentaati Tuhan, Tuhan dengan penuh kuasa memakai mereka, bahkan juga memakai saudara saya untuk melakukan hal ini. Katakan amin. Sembuhkanlah orang sakit. Kalau orang sakit tidak disembuhkan, saudara-saudara kasih Tuhan, dia akan menderita. Kalau saudara-saudara orang mati tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu ya, saudaraku. Dan ini memang bicara tentang Yesus yang telah mati bangkit. Dan memang saya lihat juga saudara, pelayanan ini saudara-saudara itu sering terjadi, apalagi di negara seperti di Afrika, saudaraku. Orang mati dibangkitkan itu sudah biasa, karena memang saya lihat orang-orang Afrika mereka begitu cinta Tuhan, mereka begitu sungguh-sungguh merindukan Tuhan, sehingga banyak mujizat-mujizat ajaib terjadi di sana. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, saya percaya ini juga akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Ini yang disebut dengan mujizat akhir zaman, dan sebetulnya ada banyak lagi. Cuma nggak disebutkan ya di dalam ayat ini, cuma beberapa. Orang sakit ya, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, lahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Wow, kita berdoa supaya Tuhan urapi kita, Tuhan perlengkapi kita dengan kuasa Tuhan, sehingga kita semua bergerak dalam dimensi ini. Kita bergerak dalam kekuatan kuasa roh yang membawa kita untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan dicurahkan. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, saat Tuhan Yesus dia memberi perintah bagi murid-muridnya, maka apa yang terjadi? Maka dia juga yang memberikan kuasa Tuhan untuk melakukan mujizat akhir zaman. Amin.
di dalam hidupnya orang percaya. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menerima mujizat akhir zaman? Bilang, saya siap menerima mujizat akhir zaman, ya. Saudara kasih Tuhan, nah saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk pakai siapa saja. Tuhan berikan sesuai dengan benar-benar kerelaan hati Tuhan. Ya, sesuai dengan kebaikan, kemurahan hati Tuhan, saudaraku. Dan memang kita juga siap untuk hal ini, saudaraku. Jangan pernah kau batasi Tuhan. Tuhan punya cara untuk bekerja, Bapak Ibu sekalian, ya. Saudara kasih Tuhan, karena yang membuat semuanya itu adalah Tuhan. Kita cuma alat saja, Bapak Ibu. Dan saya tahu bersama dengan Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Saudara, dan hal ini dapat kita pelajari terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 37 sampai dengan 39, ya, tentang mujizat akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat tersebut saya mencatat di sini paling tidak, saudara, kita akan menemukan ada 3. Oh, saudara-saudara, haleluya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui mujizat akhir zaman. Kira-kira menurut saudara siapa orang yang mengetahui mujizat akhir zaman? Kalau saudara lihat, ya, di dalam Kisah Rasul 9 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Haleluya, haleluya. Oke, praise the Lord. Tuhan sungguh baik. Sebentar, Bapak Ibu, ada sedikit masalah signal ini, ya. Oke. Apakah sudah muncul di depan layar monitor? Belum, ya? Belum. Oke. Ya. Oke, baik. Praise God. Oke. Mari kita lihat mujizat akhir zaman. Ini dia. Siapakah orang percaya yang mengetahui mujizat akhir zaman? Siapa dia, saudaraku? Mari kita lihat kriteria orang tersebut. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia memberikan bagian dari pelayanan yang terbaik bagi orang yang mati dengan sepenuh hati. Orang yang mati apakah bisa diberikan pelayanan yang terbaik? Ya, sudah pasti. Mari kita lihat, saudaraku, ya, Kisah Rasul 9 ayat 37. Ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 37, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Amin. Amin. Jadi ada hal yang perlu kita pelajari, bahwa risiko orang hidup satu hari dia akan mati, ya, saudaraku. Hanya saja persoalannya di dalam seseorang menjalani kehidupan ini, apa yang dia lakukan selama masa dia hidup. Saudara, seorang yang bernama Dorcas atau seorang yang bernama Tabita ini di ayat sebelumnya menyebutkan, dia adalah seorang perempuan, seorang wanita yang saudara-saudara, dia suka memberi, dia suka bersedekah, saudaraku. Sehingga pada waktu dia mati, saudaraku, orang-orang yang telah menerima kebaikan dia itu, mereka berkata kepada Petrus, bahwa ini Dorcas, ini Tabita, ini dia memberikan kebaikan bagi kami semasa hidupnya. Dan luar biasa, Bapak Ibu. Saudara kasih Tuhan, pada waktu dia mati pun, saudara, dia mendapatkan pelayanan yang terbaik, ya. Yesus juga demikian, saudaraku. Yesus pada waktu semasa hidupnya dia memberitakan firman, memberitakan Injil, disembuhkan orang sakit, dia lepaskan yang terikat dari roh jahat, dia bangkitkan orang mati, dia memberi makan orang yang lapar, orang-orang yang gila, yang dirasuki setan dibebaskan. Dan pada waktu Yesus mati pun, dia mendapatkan pelayanan yang terbaik, ya. Seorang Yusuf Arimatea adalah seorang yang sangat berpengaruh, dan dia orang yang juga kaya secara materi. Dia minta kepada Pilatus supaya mayat Yesus diturunkan dan dibaringkan di kuburannya, ya. Sebuah kubur yang memang dia sudah persiapkan, yang belum pernah dipakai untuk pemakaman siapapun. Dia khususkan bagi Yesus. Itu luar biasa. Jadi saudara kasih Tuhan, ini dia. Yang pertama, mujizat akhir zaman ini siapa yang mengetahui? Dia adalah orang yang memberikan apa, saudaraku? Memberikan bagiannya
dari pelayanan yang terbaik bagi orang yang mati dengan sepenuh hati. Saudara kasih Tuhan, gereja CLCC pun demikian suatu. Dia memberikan sebuah pelayanan bagi orang-orang yang telah mati, Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu kami sudah lakukan, saudaraku. Jadi memang namanya gereja itu dia punya pelayanan sakramental ya. Sakramental itu artinya sesuatu yang kudus. Beda dengan persekutuan. Persekutuan hanya kebaktian biasa saja. Kalau gereja, dia memang diberi hak untuk bisa melayani. Satu misalnya untuk pasangan yang menikah punya anak, dan anak itu diserahkan ke gereja, diserahkan kepada Tuhan. Dan itu tugas gereja adalah mendoakan anak tersebut. Yaitu yang namanya penyerahan anak. Setelah anak itu dia bertumbuh, dia menemukan jodoh, dia menikah. Nah, gereja pun melakukan pelayanan pernikahan, ada sakramen perkawinan yang kudus, ya. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, dia juga dibatis. Nah, itu juga gereja yang melakukan itu. Dan pada saat nanti dia meninggal pun gereja melakukan hal itu, saudaraku ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, memberikan bagian dari pelayanan yang terbaik bagi orang yang mati, soal dengan sepenuh hati. Dan ini luar biasa. Ya Bapak Ibu, orang mati dan bangkit itu Tuhan sendiri yang menentukan. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik. Saudara kasih Tuhan, dan ketika almarhum orang tua terkasih, oma, opa, ketika mereka pun juga mengalami keadaan yang sama, Bapak Ibu, gereja CLCC memberikan pelayanan yang terbaik ya bagi orang-orang yang telah mati. Nanti kita lihat ini mujizat akhir zaman ini luar biasa. Kita lihat yang kedua, siapa orang yang mengetahui mujizat akhir zaman? Yang kedua ini dia. Dia adalah orang yang mewujudkan tindakan iman ya. Perlu ada tindakan iman. Iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan itu mati. Dia mewujudkan tindakan iman, segera mendengar ada kesempatan yang terbuka. Jadi di mana ada kesempatan terbuka, langsung dia gunakan kesempatan itu. Kita lihat dulu Kisah Para Rasul 9 ayat 38, pada waktu Dorcas atau Tabita ini mati, nah orang-orang sahabat-sahabat yang begitu sangat mengasihi Tabita, mereka segera menghubungi Petrus, dan ini luar biasa, Petrus datang saudara ya. Kita lihat Kisah Rasul 9 ayat 38. Kisah Para Rasul 9 ayat 38, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus dan ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Amin. Oh, amin. Ini orang-orang yang punya gerak cepat, saudara. Gercep. Gerak cepat. Dia mewujudkan tindakan imannya segera setelah dia mendengar ada kesempatan terbuka. Kesempatan terbuka itu apa? Dia tahu bahwa ada hamba Tuhan Petrus di situ, di Yope, dan mereka ingin supaya Petrus itu datang ya. Saudara kasih Tuhan, dan ternyata mujizat akhir zaman terjadi, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau untuk mengalami mujizat akhir zaman dan memberikan pelayanan yang terbaik ya, bagian pelayanan terbaik bagi orang yang sudah mati itu. Lalu kemudian kita mewujudkan tindakan iman dengan segera setelah kita mendengar ada kesempatan. Mumpung ada kesempatan, jangan sia-siakan. Gunakan waktu itu dengan baik supaya kesempatan itu tidak berlalu begitu aja dan akhirnya kita menyesal, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur sekali, saudara yang kasih Tuhan Yesus, sejak orang tua kami, Bapak Ibu, semasa mereka hidup, saya mencoba untuk memberikan mereka apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan. Saya mencoba mengikuti, saudaraku ya. Dan saya lakukan semampu saya, saudaraku. Dan saya bersyukur kepada Tuhan pada waktu mereka sudah tidak ada, saudara kasih Tuhan, saya tidak menyesal. Kenapa? Saya tidak merasa berhutang karena saya merasa tidak mengikuti apa yang mereka minta. Saya sudah melakukan itu, Bapak Ibu, semampu yang bisa saya lakukan. Dan puji Tuhan, waktu mereka pun tidak ada, saya tidak menyesal ya, Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat yang ketiga, mujizat akhir zaman. Siapakah orang yang mengetahui mujizat akhir zaman? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang meresponi ya. Jadi ada tanggapan, meresponi tindakan iman. Meresponi tindakan iman dengan benar ya. Dengan apa, saudara? Dengan benar ya, saat dia menghadapi kemustahilan. Wow. Saya sempat menulis sebuah buku, ada judul tentang menentang kemustahilan. Mari kita lihat ini, kemustahilan yang dimaksud itu apa? Yaitu kematian. Orang yang sudah mati seperti Dorcas ini, ternyata saudaraku,
dia hidup lagi. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul 9 ayat 39. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Amin. Amin. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat 35, 40, nanti malam kita akan bahas, apakah Dorcas mengalami mujizat akhir zaman? Mengalami, saudaraku. Ternyata Dorcas hidup lagi, saudaraku, ya. Dan itu memang kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan itu, saudaraku. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, ini mujizat akhir zaman sampai hari ini masih terjadi. Pertanyaannya begini, apakah Dorcas yang sudah bangkit itu setelah dia mati, dia bangkit, apakah dia masih ada sampai hari ini? Dia juga sudah mati, ya saudaraku. Dan itulah, tapi yang penting di sini paling tidak Tuhan menyatakan mujizat, ya, akhir zaman. Saudara-saudara kasih Tuhan, jadi saya ingat suatu hari ketika Ibu Nini, waktu itu saya belum kenal beliau, ya. Dia telepon saya, Pak John, saya namanya Ibu Nini dari Surabaya. Saya punya koko dalam keadaan sakit. Apakah Bapak bisa mendoakan dia? Saya bilang, oh ya, dengan senang hati. Saudara kasih Tuhan, dan saya tanya alamatnya di mana dan nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, lalu akhirnya dikasih Bapak Ibu, ya. Saudara kasih Tuhan, pada waktu saya bersama Ibu Sinta kami pergi mencari alamat tersebut, ya. Itu ada di sebuah desa di Kediri dan sampailah kami di sana. Memang Ibu Nini sudah beritahu saya, Pak, ini koko saya dia sudah berpindah keyakinan, dia sudah mualaf. Saya bilang, oh ya, oke. Lalu akhirnya ketika kami dapat nomor telepon itu, kami ingin memastikan bahwa kami akan datang mengunjungi kokonya Bu Nini Herawati. Istrinya angkat, istrinya bilang apa? Maaf Pak, ini suami saya sudah pindah keyakinan, sudah mualaf. Saya bilang, oke, tidak apa-apa. Yang penting kami cuma hanya melakukan permintaan dari saudara-saudara di Surabaya. Kami ditentang, ditolak, dia keberatan sekali, suaminya didoakan. Saudara-saudara, pada waktu kami tiba di rumahnya, saudaraku, itu istrinya tidak mau kami mendoakan suaminya. Istrinya bilang, ini suaminya sudah beda keyakinan, jadi maaf, tidak boleh. Saya bilang, oke, itu masalah keyakinan, itu urusan masing-masing orang, tapi ini permintaan dari keluarganya. Akhirnya Bapak Ibu kami agak sedikit memaksa juga, ya, tapi bagaimana? Akhirnya sudah dengan berat hati, saudaraku, dia izinkan kami masuk, ya. Pada waktu kami masuk, saya lihat itu yang sakit kokonya Bu Nini Herawati, saudaraku, dia sudah tidak berdaya lagi, saudaraku, ya. Sudah tinggal mati saja, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu yang kami lakukan cuma kami menaikkan pujian. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Oh, saudara-saudara terkasih Tuhan, pada waktu kami nyanyikan pujian itu, saya lihat itu tangannya mulai bergerak, refleks. Oh, dia meresponi apa yang kami nyanyikan. Saudara, dan kami doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah orang ini, Tuhan jamah kokonya Bu Nini dalam nama Yesus. Kami minta belas kasihan Tuhan. Saudara kasihan Tuhan. Nah setelah itu kami pulang. Dalam perjalanan Ibu Nini minta supaya kami tetap ada di situ untuk ketemu. Saya bilang ini saya ada pelayanan malam, jadi mohon maaf harus pulang dulu persiapan. Nanti kita akan ketemu setelah kebaktian selesai. Saudara, Ibu Nini telepon kami sekarang sudah di Kediri dan koko saya sudah ada di rumah sakit. Sebuah rumah sakit di Kediri, rumah sakit punya pemerintah, ya, rumah sakit Gambiran lama. Dan pada waktu itu, saudara kasih Tuhan, kami setelah pelayanan, kami datang ke rumah sakit tersebut, itu yang sakit sudah ditaruh di mobil ambulans, karena di rumah sakit tersebut sudah angkat tangan, dokternya sudah tolak, ini sudah tidak bisa lagi. Saudara kasih Tuhan, dan akhirnya keluarganya itu tanda tangan bawa ke Surabaya. Saudara, pada waktu
kami mau berdoa. Saya lihat ada istrinya di situ. Saya bilang, tolong istrinya disuruh minggir dulu. Tidak boleh ikut bersama kami. Kami semua percaya kuasa Tuhan, tapi kalau istrinya tidak percaya, itu menghambat doa. Dan singkat cerita, memang istrinya ini agak marah, agak dalam hati itu grundel ya, agak sedikit jengkel. Tapi memang itulah yang Tuhan mau, saudara. Dia harus minggir dulu supaya kami semua yang ada di situ punya satu hati dan kita berdoa. Setelah berdoa selesai, itu kokonya dibawa ke rumah sakit ya di Surabaya. Di rumah sakit RKZ, rumah sakit Katolik, 2 dokter lihat, wah ini orangnya sudah nggak ada. Dokter pertama menyatakan sudah nggak ada. Yang kedua dokter yang sama juga menyatakan sudah nggak ada orangnya. Akhirnya entah gimana dirujuk ke rumah sakit Dokter Stomo. Dokter Stomo. Pada saat sampai di sana, saudara kasih Tuhan, Karamenjangan, ternyata jantungnya dipompa. Ternyata akhirnya itu yang sakit, dia mulai yang mati ini dinyatakan mati di rumah sakit RKZ, dia bisa hidup lagi. Lalu dia tanya, itu mana pendeta yang mendoakan saya? Dia ingin ketemu, dan Ibu Nini, mereka satu keluarga senang sekali suatu ya. Pada saat itulah Ibu Nini telepon, Pak, ini koko saya yang dinyatakan di rumah sakit sebelumnya meninggal, tapi di rumah sakit ini dia hidup lagi, dia ingin ketemu Bapak. Dan saya bilang, oke, kalau gitu tunggu nanti kita akan ketemu, atur waktu dan ketemu Bapak Ibu. Ibu Nini buat ucapan syukur di rumahnya, kita kebaktian, sama Tuhan, dan kokonya istrinya ada di situ, dan saya khotbah tentang Yesus itu jalan kebenaran, Yesus itu jalan keselamatan, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, dia beroleh hidup yang kekal, saudara-saudaraku. Dan puji Tuhan ya, memang pada waktu itu saya doa di rumah sakit tersebut di Kediri sebelum berangkat ke Surabaya, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau izinkan dia hidup untuk Tuhan. Ya, tapi kalau memang Tuhan mau ambil, silakan. Saudara, ternyata Tuhan izinkan dia hidup ya, dan memang dia rindu sekali mau datang di Kediri untuk beribadah bersama kami. Cuma yaitu karena takut sama istrinya yang bukan seiman dengan kita, akhirnya saudaraku dia meninggal di rumah sakit yang sama, saudaraku ya. 1 hari sebelum saya mau kunjungan ke rumah sakit tersebut, saudara-saudara, saya bilang, Bu Nini, besok saya akan ke rumah sakit mendoakan kokomu. Dan pada waktu saya berangkat hari Sabtu, mau berangkat, Ibu Nini telepon, Pak, koko saya sudah meninggal. Waduh, saya sedih juga ya. Pada waktu saya sampai di sana, saya lihat memang orangnya sudah meninggal. Ya sudah, kita ucap syukur saja. Cuma sayang, Bapak Ibu sekalian ya, kalau waktu itu saja dia semasa hidupnya dia melangkah dengan iman, datang beribadah, mungkin ceritanya beda. Tapi sudah semua itu mati hidup di tangan Tuhan ya. Saudara, jadi ini. Yang ketiga itu orang yang meresponi ya tindakan iman dengan benar di saat dia menghadapi kemustahilan ya. Dan memang ada lagi orang-orang yang benar-benar divonis dokter sudah tidak ada harapan hidup. Tapi setelah didoakan ternyata masih ada harapan hidup ya. Contohnya saya ini. Dokter sudah angkat tangan, saudaraku ya. Dokter bilang tidak ada harapan saya bisa hidup. Kalaupun saya hidup saya cacat, lumpuh, tidak bisa berjalan. Kalaupun saya hidup juga saya tidak akan normal, alias jam 8:15 miring, saudaraku. Tapi anugerah Tuhan saya hidup ini benar-benar supaya Tuhan mau supaya hidup saya ini bisa jadi berkat ya. Puji Tuhan. Oke, mari kita lihat apa hasilnya mujizat akhir zaman ini. Yang pertama, mujizat akhir zaman ini, saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berserah pada bagian dari kehendak Tuhan yang terbaik. Dia sudah lakukan bagian dia, tapi bagian Tuhan yang terbaik itu Tuhan lakukan bagi yang meninggal ini, yang namanya Dorcas atau Tabita. Kita lihat Kisah Rasul 9 ayat 37. Iya, Kisah Para Rasul 9 ayat 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Amin. Amin. Saudaraku, dan setelah meninggal dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Jadi orang-orang itu melakukan bagian mereka, membersihkan mayat itu ya, memakai dia baju gaun yang bagus. Nah, bagian Tuhan itu adalah melakukan mujizat akhir zaman. Amin. Haleluya. Ada orang yang, saudaraku, dia sudah dinyatakan mati dan sudah dimasukkan dalam peti jenazah, tapi pada waktu mau dibawa ke tempat pemakaman, tahu-tahu dia bisa hidup lagi. Ya, contohnya itu adalah kakak saya sendiri. Kakak saya itu pada waktu dia sudah dalam keadaan mati,
dimasukkan dalam peti jenazah itu sebelum saya lahir, saudaraku ya. Dan pada waktu itu pelayan datang, mereka menangis, saudaraku, dan akan dibawa ke tempat pemakaman untuk dimakamkan. Pada waktu mau dibawa ke tempat pemakaman, ternyata kakak saya itu bersin, haji. Nah, orang-orang pada kaget, saudaraku. Dan saat itu, Bapak Ibu sekalian ya, saking senangnya orang tua kami ini, mereka buat, saudaraku ya, pesta untuk orang-orang di kampung karena benar-benar ini ada keajaiban orang mati bangkit. Saudaraku, cuma waktu itu orang tua kami ini dia belum mengenal kebenaran. Harusnya dia panggil pendeta datang, bikin ucapan syukur di rumah ya, untuk mereka mengadakan kebaktian. Ternyata mereka bikin pesta, saudaraku. Dan pesta ini untuk orang-orang kampung, makanya Tuhan tidak berkenan. Saudara, 1 tahun kemudian Tuhan panggil pulang kakak saya, saudaraku ya. Baru setelah itu saya lahir. Tapi paling tidak yang namanya mujizat akhir zaman, orang mati bangkit itu pasti masih ada ya. Nah, adik saya pun juga pada waktu mati, Bapak Ibu sekalian, itu anehnya dia punya detak jantungnya itu masih bergetar, denyut nadi di tangan itu masih bergetar sampai semua diliput oleh media baik elektronik ya, baik juga lewat media itu cetak, saudaraku, dari Jawa Post, dari majalah Femina, mereka datang untuk meliput acara itu. Sampai 10 hari kemudian baru kami bisa makamkan adik saya. Oh, luar biasa. Ini dahsyat sekali. Mari kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa terjadi? Dia segera datang menuju ke tempat yang tepat. Jadi Petrus datang ke tempat yang tepat. Tempat yang tepat itu di mana? Di tempat orang mati, Dorcas atau Tabita yang sudah mati itu. Petrus datang di situ untuk mendoakan, dan ternyata Tabita pun mengalami keajaiban Tuhan. Mari kita lihat Kisah Rasul 9 ayat 38. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 38. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Amin. Segeralah datang ke tempat kami. Jadi orang percaya taat pada firman, dia nggak pakai tunggu lama. Dia gercep, gerak cepat. Dia datang ke tempat yang tepat. Sehingga disitulah kuasa Tuhan terjadi bagi Tabita atau Dorcas ini. Dia mati, dia bangkit lagi. Wow, luar biasa, saudaraku ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia ingat apa, saudaraku? Dia ingat akan kebaikan Tabita ini ya, orang ini semasa hidupnya. Mari kita lihat di dalam ayat ini, Kisah Rasul 9 ayat 39. Ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Amin. Jadi saudara lihat ya, bagi orang yang mati itu ketika dia semasa hidup dia berbuat baik, saat dia mati itu semua kebaikan dia itu selalu dikenang, selalu diingat. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi orang-orang percaya yang taat pada firman, dia tidak lupa akan kebaikan orang yang pernah hidup itu berbuat baik, dia tidak akan lupa itu meskipun dia sudah mati, tapi selalu diingat ya. Tentu kita semua ini akan punya cerita yang sama ya, kita mengenang orang-orang yang sudah mati semasa mereka hidup itu. Aduh, kita ingat masa-masa hidup begitu indah sekali, Bapak Ibu ya. Itulah mujizat akhir zaman, saudaraku. Dan saya percaya kematian bagi orang percaya bukan hal yang menakutkan. Justru kematian untuk pintu gerbang seseorang berjumpa dengan Tuhan ya. Jadi kabar baik bagi kita sekalian, mati cuma 1 kali ya, tubuh boleh kembali ke tanah, tapi roh dan jiwa pulang kepada Tuhan. Bagi orang percaya taat pada firman, mati sekali saja. Dia mengalami kehidupan kedua. Pertama, hidup yang pertama seperti saat ini kita hidup, dan kita nanti suatu hari akan bertemu dengan Tuhan di sorga. Kita mengalami kehidupan yang kekal, ya, kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan, dia akan mengalami kematian yang kedua. Hidup sekali aja, seperti kita hidup hari ini, mati pertama kali di bumi, pada waktu ketemu Tuhan, diadili, dihakimi, dia mengalami kematian yang abadi, yaitu di mana? Di neraka, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu, semasa masih hidup ini, ayo kita lakukan sesuatu. Kita buat investasi bagi kekekalan waktu kita, hidup kita, tenaga kita, saudaraku. Apapun yang kita bisa berikan
kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, sehingga suatu hari ketika saatnya kita semua akan mati, Bapak Ibu sekalian, maka kita berbahagia ya. Bahkan pada waktu kita selaku semasa hidup akan dikenang terus ya akan setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan bagi sesama. Tuhan berkati kita semua untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Baiklah Bapak Ibu. Oke, Ibu Kesia sudah bersama dengan kita di pagi hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama dan Ibu Kesia akan berdoa buat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Halo Ibu Kesia, apakah ada di sana? Ya, salam Ya, Pastor. shalom, silakan Bu Terima Kesia. kasih waktunya. Amin. Mari sama-sama kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapak terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah disertakan dengan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah firman ini tertanam di dalam kehidupan kami, Ya Yesus. dan kami akan terus memberikan bagian dari pelayanan terbaik bagi kami ya Tuhan dengan Ya, sepenuh hati, seperti Pengkhotbah 7 ayat 2 ya Tuhan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Biarkanlah firman ini terus membangkitkan kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Biarkanlah firman itu terus membimbing kami, menghidupi kami. Tuhan terima kasih untuk mewujudkan tindakan iman untuk mendengarkan pun yang menjadi kesempatan berkah bagi kami ya Tuhan. Oh Allah yang maha baik Tuhan. Dan kami akan meresponi tindakan iman, karena Ya tanpa Yesus. iman itu mati Tuhan. Ya, Maka kami akan terus menerima kemustahilan, mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami, karena firman-Mu itu sangat luar biasa bagi kehidupan kami ya Bapak. Pakai kami menjadi umat-umat-Mu yang setia, menjadi ya Yesus. pendengar yang setia juga Tuhan. Karena firman ini terus menghidupin kami ya Bapak. Amin. Kami percaya Tuhan semuanya itu karena Allah yang maha baik Tuhan. Ya Terima Yesus. kasih Bapak, dan kami berdoa biar hamba-Mu Ya Yesus. Pastor John yang telah menyampaikan dengan kehidupannya semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Amin. Pakai Pastor John yang lebih dahsyat dan menyelamatkan jiwa-jiwa di Ya luar Yesus. sana ya Tuhan. Apapun perkumpulannya Tuhan, Engkau telah sediakan ya Tuhan. Bahkan berkatin keluarga besarnya, anak-anaknya, bahkan Ibu Sinta juga Tuhan, yang telah mendampingi Pastor John. Kau berikan kesehatan, kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Bahkan apa yang usaha-usahanya Engkau buat berhasil Tuhan. Ya Terima Yesus. kasih Bapak. Amin. Bagi semua yang telah mendengarkan firman ini ya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Ya kami Yesus. sangat-sangat luar biasa karena kami dibangkitkan ya Tuhan. Amin. Karena firman ini terus rema dalam kehidupan kami, pimpin kami ya Bapak, terus sebagai umat-umat-Mu yang setia. Bahkan kami yang lemah Engkau Ya Yesus. bangkitkan, yang Amin. sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan atau beban berat Tuhan, Engkau berikan jalan yang terbaik Tuhan. Ya Terima Yesus. kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Tuhan berkati Ibu Kesia. Amin. Amin. Kembali kepada host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pagi hari ini kita boleh menerima berkat, yaitu kebenaran firman Tuhan yang baru. Bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan memberikan mujizat-mujizat bagi kita sebagai umat-umat yang percaya padanya. Kita akan memberikan bagian dari pelayanan kita untuk tetap mau mendoakan yang terbaik bagi orang-orang yang dalam kesusahan, kedukaan. Ya. Disitulah kita harus menyatakan
memberikan bagian dari kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, yang taat dan setia, bahkan mewujudkan tindakan iman kita. Ya, Yesus. Untuk ada kesempatan kita membuka hati kita agar kita menerima kuasa mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Bahkan kita lebih dari itu, kita harus meresponi tindakan iman kebenaran firman Tuhan itu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kami amin. Bapak Ibu, Amin. terima kasih Pastor John Sarbunan, terima kasih buat firman-Nya yang baru pada pagi hari ini yang sudah ditaburkan kepada kita semuanya. Kita yakini bahwa pada akhir zaman ini, hari ini pun kita imani, yakin, percaya bahwa mujizat masih ada. Amin. Nah, amin Bapak Ibu. Dan saya terima kasih juga kepada Bapak Darmawan yang tadi juga sudah membawakan doa pembuka buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Darmawan, sama Ibu Hana Nova yang ada di Medan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga kepada Ibu Kesia Wilichan yang sudah juga membawakan doa sudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Kesia Wilichan, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga kepada Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin bersama Opa Bruri yang ada di Jerman. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Dan kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu doa propetik. Doa propetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Indriani. Ya, selamat pagi, Shalom. Terima Ya, kasih shalom, Indriani. yang diberikan kepada kami. Ya, doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lambatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Ya, Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kebenaran serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Ya, doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Ya, gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Indriani. Terima kasih dan kami kembalikan kepada Bapak Lukas Tisnanto. Kami persilakan Pak Lukas. Oke, terima kasih Ibu Indriani yang sudah menaikkan doa profetik pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Indriani bersama anak, mantu, dan cucunya yang ada di Sidoarjo. Tuhan Yesus berkati Ibu Indriani.
Dan kita akan masuki selanjutnya yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri Tiko Halu dari Jerman. Waktu dan kesempatan saya persilakan Opa Bruri. Iya, terima kasih kesempatan diberikan oleh Pak Lukas. Sekarang salam semuanya, Ya, selamat pagi. Sekarang kita masuk dalam pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi, lebih menyegarkan ibadah. Zoom pagi lebih ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Kami mengundang Bapak dan Ibu hadir dalam ibadah CLCC Sabtu pagi yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MB 68. Pondok Chandra Indah. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati. Mari semua doakan persiapan acara pernikahan dari pasangan Ivan Kumala Wibowo dan Grace Priscilla Setianto di Gereja GKI CLCC Surabaya pada hari Minggu tanggal 26 bulan 11 2023 pukul 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Hotel Swiss Bell Inn Jalan Manyar, Kertoarjo, Surabaya. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng. Notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday November 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan
Kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 16 bulan 11 2023, anak Arsenio Hukubun kedua tahun, cucu Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 23 bulan 11 2023, Bapak Darmawan Lim, Sarjana Hukum, Medan. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Ya, Terima amin. kasih Pak Terima John. kasih Pak John. Tuhan Sama-sama. berkati. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Opa Bruri yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Opa Bruri bersama Oma Rosalin yang di Jerman, bersama anak, mantu, dan cucu-cucunya yang ada di Jerman. Tuhan Yesus memberkati Opa Oma Bruri. Ya, Amin. Terima kasih Pak Lukas. Lukas. Ya, selalu semangat. Haleluya. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa berkat. Sebelum doa berkat, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita pada minggu hari yang indah ini, semuanya berjalan dengan penuh sukacita. Kita yakini percaya bahwa kita sudah menerima kuasa mujizat dari Tuhan pada pagi hari ini dan sampai akhir zaman dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mau pakai dalam kehidupan kita untuk menjadi suratan-suratan Kristus yang terbuka dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita maju bersama Tuhan, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar, yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Ibu Indriani, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Indriani bersama anak, mantu, cucu semuanya yang dari Sidoarjo. Sehat selalu. Salam buat Mbak Le. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga kepada Opa Bruri, sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah bertugas membawakan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Opa Bruri bersama Oma Rosalin bersama anak mantu yang ada di Jerman. Amin. Demikian juga kepada Pak Darmawan. Terima kasih Pak Darmawan. Saya selalu semangat. Udah mau bulan Desember, sebentar lagi udah mau pernikahan. Tetap jaga kondisi kesehatan. Tuhan Yesus beserta dengan Pak Darmawan sama Ibu Ana Nova. Biar semuanya kita bantu doa. Semuanya berjalan dengan penuh sukacita. Bagi Tuhan pada waktunya pernikahan tanggal 2 Desember. Salam buat Ibu Hana Nova, Pak Darmawan, buat keluarga. Amin. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih banyak. Tuhan berkati pelayanan Bapak. Ya. Terima kasih juga kepada Ibu Kesia Wilichan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Kesia Wilichan yang ada di Hong Kong. Semangat terus. Kita yakin percaya ada Immanuel. Tuhan Yesus selalu beserta dengan Ibu Kesia Wilichan. Maju terus bersama Tuhan. Tuhan Yesus. Kepada Ibu Meliawati, terima kasih buat kehadirannya, buat ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Meliawati bersama keluarga besarnya yang ada di sana. Tuhan Yesus memberkati. Pada Ibu Sinta, adik Cindy, adik Johan, dan adik James, Tuhan Yesus memberkati juga. Maju bersama Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya. Dan kita akan menerima berkat pada minggu pagi hari yang diani oleh Pastor John Sarbunan. Saya persilakan Pastor John Sarbunan. Ya, praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto, host kita yang luar biasa yang sudah mulai memimpin ibadah kita ya dari awal sampai pada yang terakhir ya. Maksudnya penghujung acara ini, puji Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Mari suatu saat kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita mau terima berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, mari Tuhan kasih anugerah-Mu mengalir untuk anak-anak-Mu yang hadir pagi ini dalam nama Yesus. Aku berkata pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Mari saudara kasih Tuhan,
kasih anugerah-Mu melimpah atas semua yang sudah hadir, pelayan-pelayan Tuhan, baik Pak Lukas Krisnanto, baik juga ya Tuhan Ibu Indriani, baik juga Pak Bruri Brosalin, baik juga Pak Darmawan, Ibu Kesia Wilichan, yang sudah ambil bagian di dalamnya, Tuhan, untuk Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Cindy James, Yohan, Tuhan memberkati semua yang hadir di pagi hari ini. Kami doakan persiapan pernikahan Pak Darmawan Lim pada tanggal 2 Desember, Tuhan sertai bersama Ibu Hana Nova. Tuhan, kami percaya Tuhan lancarkan, mudahkan, Tuhan cukupkan segala yang mereka butuhkan. Untuk kesehatan Pak Darmawan Lim semakin hari semakin bertambah baik, bertambah sehat dalam nama Yesus. Beri umur panjang bersama Ibu Hana Nova. Mereka berbahagia sejak mereka diberkati pada tanggal 2 Desember. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Untuk keuangannya, ekonominya, kami berkata dalam nama Yesus akan terjadi peningkatan, akan terjadi pertambahan, pertumbuhan, akan mengalami sesuatu yang progresif di dalam nama Yesus. Kami berkata dalam nama Yesus, Tuhan tambahkan order omset yang melimpah-limpah, pelanggan yang banyak, customer yang banyak, produk-produk yang dijual pun semua yang terbaik, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan buat terobosan-terobosan dalam keuangan, ekonomi, bisnisnya dalam nama Yesus. Terima kasih pakai Pak Darmawan Lim bersama Ibu Hana Nova menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan juga memberkati Pak Lukas Krisnanto dalam pekerjaan pelayanannya. Tuhan urapi sertai bersama Oma Nana, adik Kesia Temi, putrinya. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan panjang umur. Tuhan berikan kesehatan terbaik bagi Oma Nana juga. Kami doakan untuk pekerjaan yang digeluti Pak Lukas. Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan, yang sesuai dalam nama Yesus. Tuhan tambahkan terus apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupnya. Tuhan berkat-berkat-Mu rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi dan keuangan. Tuhan terus limpahkan dalam hidup hamba-Mu ini. Terima kasih, beri mereka masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Kami doakan juga Ibu Kesia Wilichan yang ada di Hong Kong. Tuhan, saat ini juga Tuhan menjamah. Oh Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Oleh karena Tuhan pagi ini ada sedikit gangguan untuk jari tangannya. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga dia boleh sehat, boleh beraktivitas, dia boleh bekerja, sehingga dia melakukan yang terbaik, sehingga Tuhan pun melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih, masa depan yang penuh harapan, semua impian dan doa, Tuhan yang mendengar, yang menjawab, dan Tuhan yang mewujudkan itu. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan kepadamu. Karena itu terus cintailah Tuhan dengan sepenuh hati, karena Tuhan akan beri engkau pertolongan pada waktunya dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah yang percaya, engkau yang percaya pada Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami doakan untuk majikannya, Tuhan tolong bosnya, Tuhan berikan mereka hati yang baik, sehingga mereka pun sama-sama bisa bekerja sama dengan Ibu Kesia, dan Ibu Kesia jadi berkat kesaksian di tempat di mana dia bekerja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan pakai dia di Hong Kong untuk bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa, jauhkan dari tangan-tangan jahil, jauhkan juga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jauhkan dari orang-orang yang tidak benar dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan mengasihi Ibu Kesia Wilichan. Ini doa kami kepadamu. Kami juga doakan orang tua terkasih kami, Bapak Bruri Tikwalu bersama Ibu Rosalin. Sementara mereka akan beristirahat, malam sudah menjadi bagian bagi hidup mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera dalam nama Yesus. Juga untuk putrinya Ibu Sandra, pulihkan, sembuhkan dia, sehatkan dia dalam nama Yesus. Untuk Pak Soni sekeluarga, Ibu Shirley sekeluarga, dan juga untuk Ibu Sarah sekeluarga, berkati ya Tuhan. Ibu Shirley persiapan pernikahan untuk tahun depan, kami doakan semua bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik, yang terindah. Kedatangan Pak Bruri Brosalin tahun depan, kami doakan supaya Tuhan atur, Tuhan mudahkan jalannya, semua boleh berjalan dengan baik. Semua urusan-urusan yang belum terselesaikan, kami doakan dalam nama Yesus, semua terselesaikan satu persatu dengan baik. Tuhan, terima kasih mencukupi semua yang mereka butuhkan, berkat-berkat rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi Pak Bruri Brosalin. Apa yang sudah diambil, dicuri oleh musuh,
Tuhan kembalikan itu lebih lagi. Bahkan apa yang sudah mereka berikan, yang mereka persembahkan, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Engkau datang, Kau memberi mereka hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga Ibu Indriani, ya Tuhan, sebagai seorang ibu, seorang nenek, dia memiliki tanggung jawab, ya Tuhan. Berikan dia penghiburan, kasih anugerah, kekuatan, kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, dan mendampingi anak, mantu, cucu, mendampingi orang tuanya. Kami doakan Male, sembuhkan dia, ibunya yang dilasem, Tuhan sembuhkan, memberikan kekuatan. Juga untuk putrinya, Feli akan menikah tahun depan bersama dengan saudara Christian, sembuhkan Christian, ya Tuhan, sehingga tahun depan mereka akan menikah di dalam sebuah, oh Tuhan, sebuah rencana kehendak Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, jauhkan segala bahaya, musibah apapun. Terima kasih, selamatkan semua anak-anaknya, baik Ricky, Riko, juga Feli, dan juga Ita. Kami doakan semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Kami doakan acara kebaktian nanti malam, doakan Tuhan acara kebaktian tanggal 25 di Surabaya, ya Tuhan, dan juga 26, ya Tuhan, di Hotel Suez Built-in. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Acara kebaktian juga untuk Natal, oh Tuhan, bulan depan kami doakan semua persiapan, semua petugas pelayan-pelayan Tuhan, semua Engkau persiapkan untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Kami percaya Tuhan berikan pertolongan, semua dicukupi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami doakan sekali lagi, sembuhkan Ibu Linda Effendi. Tanggal 25 kami akan datang. Oh Tuhan Yesus, beribadah di tempat dia, damai sejahtera atasnya. Sembuhkan, pulihkan, sehatkan dia di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari ingat ini Bapak Ibu sekalian, mujizat terbesar di akhir zaman ini bukan sekedar orang sakit disembuhkan, bukan sekedar orang mati dibangkitkan. Mujizat terbesar bukan sekedar orang yang bangkrut dipulihkan keuangan ekonominya, tapi mujizat terbesar adalah ketika seseorang tahu bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, dia menerima hidup yang kekal, keselamatan di sorga bersama dengan Yesus. Itulah mujizat terbesar. Haleluya, Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami tahu di tangan kami ada kuasa Tuhan, ada mujizat, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati semua yang sudah hadir di malam ini, di pagi ini, dan juga di malam ini waktu Jerman. Kami doakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita semua yang percaya berkata, amin, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat malam. Tuhan berkati Bu Kesia Belican. Ya, Ya, makasih Tuhan Pak berkati Pak John. Brurip, Tuhan Rosalin, berkati. selamat malam. Bu Intiani, Ya. Pak Darmawan. Ya. Selamat Berkati Pak hari Terima kasih Lukas. teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, Terima semangat Bu kasih Pak Kesia ya. Sugeng, firman Tuhan yang memberkati. Sama-sama Pak Darmawan. Ya, Pak Bu Indriani, Darmawan. salam Bu Happy Sunday, Bu Rosalin, Pak Lukas. Ya, Ya, Pak Darmawan. Pak Salam buat Bu Lukas. Ana Terima Nova. kasih Bu Terima Indriani. kasih Ibu Gembala, salam Bu Happy Ya. Sunday. Apa Bruri? Ya, Ya Pak, shalom. Shalom untuk semuanya, selamat pagi. Selamat ya, melayani ya shalom Pastor Bu John. Sinta. Sama-sama Selamat Pak Ya, Darmawan Bu, Lim. Semangat Ros. ya. Tuhan Yesus memberkati. Johan dan James, Cindy. Ya, terima Bu kasih Bu Yeni. Rosalin. Ya, terima Dr. John. kasih. Ya, Tuhan berkati semuanya. Selamat Selamat pagi, selamat beraktivitas. malam. Ya, Selamat hari Ya, Minggu. Bu God Ros. bless you all. Allah Selamat berkati Bye-bye. semuanya. bye. Ya, Terima kasih Pak John. sama-sama Bu Ya, bye. Indriani. Ya, sehat selalu Bu Rosalin. Amin. Ya, makasih. Ya, Ya, sama-sama. ya. 8 second ya. Ya, thank you well. Danke well. Bye-bye. Well. Ya.